Yang saya hormati Al-Ustaz Farhan Taufik selaku imam besar kita. Mudah-mudahan beliau juga beserta keluarganya selalu diberi keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Al-Ustaz Sofyan selaku Ketua DKM Masjid Jamiah Taqwa, yang insya Allah selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Taqwa, semuanya kita saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa takut saya. Salawat dan salam, marilah kita bersama limpahkan curahkan kepada Allah Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya hingga kepada kita semua. Mudah-mudahan kelak yang akhir kita semuanya mendapat syafaat dari baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya atas nama pengurus Masjid Jamiah Taqwa beserta jajaran, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang sudah hadir mengikuti gerakan subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya diganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga atas nama pengurus mengucapkan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin barangkali selama ini banyak selalu kekurangannya di sana sini, mungkin mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir mungkin saya menghimbau kepada jemaah Masjid Taqwa atau warga Taqwa, khususnya buat pribadi saya dan keluarga saya, mari bersama-sama kita memakmurkan masjid kita ini bukan cuma di waktu subuh, sholat subuh berjamaah saja, tapi untuk belajar istiqomah, untuk mengerjakan memakmurkan masjid kita ini selama 1 hari 5 waktu. Insya Allah masjid kita ini sudah alhamdulillah makmur, ditambah lagi supaya lebih makmur lagi. Mari kekompakannya, dukungannya kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk masjid kita ini biar bisa makmur lagi. Kita dukung bersama-sama. Kalau bukan kita, siapa lagi untuk memakmurkan masjid kita ini? Mudah-mudahan atas kemakmuran masjid kita ini, lingkungan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemakmuran, dijauhkan dari segala penyakit, disembuhkan, dihilangkan penyakit corona udah tahu setelah 1 tahun dan sudah hilang. Ya mudah-mudahan adanya sholat berjamaah 5 waktu, ya penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibersihkan, dijadikan kampung kita ini kampung taibat, kampung sakinah mawaddah warahmah, selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekali lagi saya mohon dibukakan maaf yang seluas-luasnya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah untuk ketua DKM kita, Pak Haji Burhanuddin, mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, biar dapat membimbing kita semua untuk memakmurkan ini. Pesan dari beliau, mari bapak-bapak, ibu, jangan bosan-bosan untuk mensupport kegiatan di Masjid Taqwa ini agar Taqwa ini jadi makmur, makmur di dunia maupun makmur di dunia. Terus saja, mari kita dengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustaz Saiful Biron. Namun kami ingatkan lagi bahwasanya di Masjid Taqwa ini sudah ada channel YouTube-nya
Jadi saya ingatkan lagi, tolong untuk bapak ibu-ibu yang tidak bisa ikut pengajian di Masjid At-Taqwa bisa melihat di At-Taqwa Agama Murid. Di sana ada kajian-kajian dari Minggu pagi, malam Senin, Selasa, dan juga insya Allah untuk gerakan subuh jamaah ini. Jadi saya akan kembali untuk melihat di YouTube channel ini. Ya, kita dengarkan dosia dari guru kita Ustaz Saiful Islam. صلوا على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كرم بني آدم واصطفى منهم العلماء واختار أيضا منهم الزهداء والحكماء والقرماء وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأذاقهم لذة المحبة وأضلهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء الذي خلق من ذاته ومنه جميع الأشياء وعلى آله وأصحابه السادة الأولياء وعلى التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin kiram yang saya hormati dan insyaallah Allah muliakan, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Al-Mukarram Bapak Haji Burhan beserta wakil beliau yaitu Al-Mukarram guru kita Bapak Ustaz Sofyan dan juga seluruh para jajarannya, yang kita doakan mudah-mudahan Bapak Haji Burhan, Ustaz Sofyan senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan jasmani dan rohaninya, berkahi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan oleh Allah petunjuk dan juga kekuatan untuk memimpin kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga yang saya hormati yaitu Imam Besar Masjid Jami At-Taqwa guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Herlan Taufik. Juga yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Haji Majar, Bapak Ustaz Munadi, Bapak Ustaz Aan Dimyati, dan juga seluruh para asatidz, para tokoh, para guru yang ada dan hadir di tempat yang mulia ini. Kita juga berdoa semoga guru-guru kita senantiasa dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dimurahkan rizkinya, ditambah-tambah ilmunya yang manfaat, ditambah-tambah mustajab doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang saya hormati kepada seluruh para jamaah, kaum bapak, kaum ibu, remaja, remaji,
yang tidak disebut satu persatu tentunya. Namun semuanya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Allah panjangkan usia kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga kesehatan kita, dijauhkan dari segala macam bentuk musibah, wabah dan bala. Allah berkahi rezeki kita, Allah tambah ilmu kita, Allah mustajabkan doa kita, Allah solehahkan putra putri dan keturunan kita, dan Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita bersama nanti di dalam surganya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan subuh berjamaah. Sebenarnya subuh tiap hari berjamaah, saya yakin jamaah sih, betul kan? Hanya saja ada kegiatan lebihnya mungkin. Kegiatannya yaitu ada taklimnya, betul? Subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan taklim atau mendengarkan tausiah. Dan memang selayaknya kita habis subuh itu mengaktifkan seluruh anggota jasmani kita dan ruh kita. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat tidak menyukai untuk tidur setelah subuh. Bahkan di dalam satu hadis yang dicatat oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Lubaghul Hadits yang disyarahi oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Di antaranya ada bahwa Rasulullah SAW mengatakan as-subhatu tamna'u rizqa, bahwa tidur setelah subuh itu dapat menghalangi datangnya rizki. Jadi kata para ulama, tidur hari subuh itu hukumnya makruh, walaupun tidak berdosa, tapi tidak disukai. Kenapa? Karena dapat menghalangi rizki. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, kata beliau, kenapa dia bisa menghalangi rizki? Karena memang waktu setelah subuh itu adalah li'annahu waktu dzikri wal fikri wa tafarruqatil arzaq wal ma'arif wal hidayah. Karena waktu setelah subuh itu adalah waktunya harusnya berzikir dan berpikir. Berzikir dan berpikir, bukan waktunya tidur. Maka Rasulullah SAW menganjurkan, mensunahkan kita itu setelah subuh zikir sampai syuruk, sampai munculnya atau terbitnya matahari. Karena memang itu waktunya, waktu zikir, waktu pikir, waktu berzikir, waktu berpikir, tafakkur, bukan waktu istirahat. Dan juga waktu subuh itu adalah di mana Allah Subhanahu wa taala membagikan apa? Yaitu rizki, baik rizki yang berupa materi maupun rizki yang berupa kesehatan, keberkahan segala rupa. Termasuk apa? Wal ma'arif, rizki ilmu, kemudian hidayah. Itu habis subuh itu Allah obrol hidayah, kemudian kemakrifatan. Jadi kalau orang istiqomah sehabis subuh itu zikir, maka Allah akan mengandung
dianugerahkan kepadanya, yaitu ma'arif, ya, pengenalan dirinya kepada Tuhannya. Dia semakin mantap, semakin kuat iman, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya alhamdulillah, ya, jadi at-taqwa ini luar biasa. Yang saya dengar dan ya, saya tahu katanya setiap hari ada yang namanya apa? Kajian subuh. Kajian subuh. Ya, Jadi ada. zikir itu bukan hanya megang tasbih, Mbak. Zikir itu kan kita ingat kepada Allah. Ketika kita berada di masjid mendengarkan tausiah kajian, kan yang tidak ada yang kita ingat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah waktu syuruk, ya, kemudian kita nunggu matahari naik seukuran satu tombak. Kalau ukuran waktu menunggu sekitar 15 menit sampai 20 menit, sholat 2 rakaat, maka kata Nabi apa? Maka dia sama saja mengerjakan haji dan umroh secara sempurna. Jadi kalau bapak-bapak tiap hari ikut kajian subuh, kemudian ditutup, ya, dengan sholat 2 rakaat. Mau niat sholat 2 rakaatnya, mau niat sholat sunnah syuruk, silakan. Nah, itu ada khilafiyah di situ. Mau niat sholat duha, saya sholat duha di awal waktu duha, silakan 2 rakaat, mau 4 rakaat, 2 rakaat minimal. Maka sama saja bapak mengerjakan haji dan umroh secara sempurna. Tiap hari, kalau tiap hari dikerjainnya. Jadi kalau yang belum punya kesempatan berangkat haji dan umroh, itu dulu dikerjain. Tiap hari. Jadi seperti itu, maka alhamdulillah ada kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh DKM, mobil khusus DKM Masjid Jami'at Taqwa. Nah, itu harus diambil dimanfaatkan. Kita ambil manfaatnya. Tinggal duduk doang tadi. Tinggal duduk, siap telinga, siap hati, siap pikiran. Betul? Air diambilin, sarapan disediain, betul kan? Betul. Ini bukan pendek, ini sepertinya seperti itu biasanya. Ya kan? Bagaimana nggak enak nih, Pak? Tinggal kita maunya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang berkumpul di sini kita diaku sebagai umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah dan juga mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ingin menyampaikan satu ayat saja sebagai satu kabar gembira yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beramal soleh. Ini kita masih bulan Syawal. Sebagai pengingat bahwa bulan Syawal itu diartikan oleh ulama, dimaknai oleh ulama sebagai bulan peningkatan. Bulan peningkatan. Kalau kata Syekh Muhammad bin Alan, Ibnu Alan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Maki, seorang ulama yang di antara kalangan beliau itu kitab Dalilul Falihin, syarah kitab Riyadhus Shalihin. Kata beliau, kenapa bulan Syawal itu disebut bulan peningkatan? Karena orang Arab dahulu memaknai Syawal itu dengan syalatul ibil. Syalatul ibil itu jadi ya, di mana pada saat itu onta-onta itu ya, artinya makna syalatul itu adalah onta-onta
ekornya. Kamu onta ada ekornya? Ada ekornya. Jadi bulan ya di mana Syalatul Ibl itu onta-onta mengangkat ekornya. Ada juga bahwa pada bulan Syawal itu di mana seseorang yang disebutnya mengangkat genjatan senjata, disebutnya itu. Jadi menggantungkan ya senjata-senjatanya, mengangkat senjata-senjata dalam sebagai satu isyarat untuk berhenti berperang. Berhenti berperang karena sebentar lagi akan masuk yang namanya bulan Hurum. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu kan bulan Hurum, bulan yang mulia yang memang sudah menjadi satu yang maklum pada orang-orang Arab dahulu untuk tidak diperbolehkannya peperangan. Nah, oleh para ulama ini dimaknai secara mendalam bahwa bulan Syawal itu adalah bulan di mana hendaknya seorang mukmin itu meningkat, mengangkat kualitas ibadahnya setelah dia melaksanakan ibadah Ramadan. Karena meningkatnya ibadahnya, meningkatkan kualitas ibadahnya menjadi satu ciri bahwa dia adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah, karunia dari Allah setelah dia melaksanakan ibadah Ramadan. Begitu. Jadi ketika ada orang yang ketika di bulan Syawal setelah Ramadan ini ibadahnya meningkat, makin getol ke masjid, sholat berjamaahnya makin rajin, datang ke majelis taklimnya makin rajin, baca Qurannya makin rajin, zikirnya makin banyak, sedekahnya makin banyak, apa saja pokoknya dia meningkatkan. Maka itu satu ciri bahwa orang itu adalah mendapatkan hadiah dari Allah setelah Ramadan. Bahwa setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan ujroh. Ujroh itu adalah ya, gaji. Nah, gaji. Begitupun Allah. Allah itu selalu ngasih ujroh, ngasih gaji, ngasih hadiah bahasanya lah. Ya. Apa dasarnya? Di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Aneh kalau bapak tidak ada yang ngomong sedikit doang ya. Saking ini ya, khusyuk. Saking khusyuknya atau mungkin saking terpesonanya dengan suara saya. Bisa seperti itu. Allah sebutkan itu, man 'amila shalihan. Siapa saja yang beramal soleh, siapa saja yang beramal soleh, yang telah melakukan amal soleh, min dzakarin, dari golongan laki-laki dan perempuan, wa untha wa huwa mu'min, dan dia beriman. Syaratnya itu, karena syaratul qabulil amal, syaratul qabulil amal al-imanu billahi wa rasulih. Syarat diterimanya amal itu adalah beriman kepada Allah dan Rasul. Siapa saja yang telah beramal soleh, baik dari golongan laki-laki dan perempuan, syaratnya amal solehnya itu adalah didasari iman kepada Allah dan Rasul. Kan kita kemarin kan habis pas Ramadan itu menjalankan ibadah-ibadah puasa,
iman kepada Allah dan Rasulnya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kan gitu. Siapa saja yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ya karena iman, begitu. Karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah. Sama dalam Al-Quran, siapa saja yang beramal saleh, baik dari golongan laki-laki dan perempuan, dasarnya adalah iman kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan berikan hadiah. Silakan bapak-bapak, ini kabar gembira sekaligus sebagai wawasan atau pemberitahuan dari Allah untuk mengintrospeksi dan mengukur diri kita apakah kita termasuk golongan orang-orang yang Allah berikan hadiah tersebut. Kalau kayaknya iya Allah, ya makasih ya Allah, cukup, nggak usah diumumkan sama orang gitu kan. Ya alhamdulillah, saya dikasih hadiah sama Allah. Cukup rasakan, nikmati, kemudian ya minta kepada Allah agar ditetapkan dan diistiqomahkan. Mana yang pertama? Hadiah dari Allah itu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Satu ya, yang bisa kita rasakan mah di dunia ini baru satu saja. Yang keduanya nanti di akhirat. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Satu, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang pertama, bersiap-siaplah menerima hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di mana? Di dunia. Di dunia Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Di dunia udah Allah kasih hadiah. Apa itu hayatun thayyibah? Para ulama ahli tafsir ya banyak mengutip ya makna-makna tafsir-tafsir yang dijelaskan oleh para sahabat-sahabat Nabi, termasuk dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik di dunia itu apa? Yaitu birizqil halalil thayyib. Ya, Allah akan memberikan kepadanya rizki yang halal, yang baik, yang berkah. Amin. Akan ada peningkatan kesejahteraan dalam urusan dunianya. Ini harus yakin ini. Ya, hadiah dari Allah akan lebih Allah curahkan, mudahkan urusan-urusannya. Allah akan lebih sejahterakan kehidupan dunianya. Arizqul halal fid dunya. Ya. Wal ibadatu fid dunya wal insyirahu biha. Jadi ada dua makna hayatun thayyibah di sini. Yang pertama adalah rizki berupa materi, berupa kesejahteraan dalam hidup. Karena di dalam ayat lain Allah jelaskan wa allaw istaqamu 'ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa gitu. Kalau sekiranya mereka manusia itu istiqomah di dalam tariqah, dalam di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, kami akan memberikan kepadanya la asqainahum, berikan minum kepadanya ma'an ghadaqa, dengan air yang menyegarkan. Air yang menyegarkan dahaga, air yang membuat dirinya puas. Ini ulama di tafsir mengatakan rezeki yang membuat dirinya puas, ya, senantiasa ridho, syukur atas apa yang Allah berikan. Alhamdulillah. Jadi yang pertama, ini dalam urusan rezeki berupa kesejahteraan. Jadi orang mukmin yang beramal soleh tidak usah bingung, nggak usah khawatir.
Kalau dia memang benar-benar istiqomah terus, ya, dia fokuskan ibadahnya, ketaatannya kepada Allah, maka insya Allah hidupnya ya akan Allah berikan kesejahteraan. Gak bakalan melaksakan ibaratnya begitu. Gak bakalan nyungsep banget lah. Minimal. Yang kedua, rezeki dalam urusan rohani. Nah ini yang paling terpenting. Sebab kalau rezeki urusan duniawi, dalam urusan zahir, ini ya sebenarnya agak sulit dibedakan dan gak jauh berbeda dengan yang lain. Sebab orang yang tidak beramal soleh pun, orang kafir pun, kalau dalam urusan dunia mah dikasih sama Allah. Betul gak? Ya, yang sholat punya duit, dapat rezeki. Yang kagak sholat dapat juga. Betul gak? Yang sholat punya istri. Betul? Yang kagak sholat punya istri juga, kalau banyak kan dia. Betul. Makanya kalau dia istrinya cuma satu, enggak Allah ini mau perampok istrinya anaknya banyak kan. Namanya juga rampok. Ya. Yang sholat punya rumah, yang ada sholat punya sah. Jadi kalau urusan zahir mah, rezeki zahir mah, ya secara kasat mata nggak berbeda, hampir tidak ada bedanya. Tapi yang paling inti di sini adalah apa? Rezeki dalam urusan rohani. Silakan bapak-bapak tafakkur. Rezeki dalam urusan rohani itu apa? Anugerah dari Allah berupa apa? Yang pertama, ya, ladzatul munajatillah wa quwwatul intisari billah wa thiqatu billah wal i'timadu 'ala Allah wal insu bi ta'atillah wa raha bil qiyam ma aujaba Allah taala. Nah, itu rezeki. Setelah dia selesai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, Allah akan berikan kehidupan yang baik berupa apa? Wal ibadatu fid dunya, dia dapat beribadah mengabdikan dirinya kepada Allah. Wal insyirah biha, Allah akan berikan dia dibukakan dadanya oleh Allah sehingga dia sangat mudah untuk melaksanakan ibadah. Cirinya apa? Yang pertama, ladzatul munajatillah, ada peningkatan kehusyuan, kenikmatan dalam ketika dia beribadah kepada Allah. Makin nikmat, makin lezat. Salat jamaahnya makin nikmat, makin lezat. Ngajinya makin lezat, makin nikmat, makin khusyuk. Saking khusyuknya numpuk terus dari Allah. Tidur itu namanya. Jadi makin lezat, makin nikmat dia ibadah. Orang Pak, kalau Allah berikan anugerah ini, wah luar biasa. Cahaya yang ada, cahaya iman yang dalam hatinya itu keluar, ya sebagai buktinya keluar, yaitu akan terpancar dalam jasmaninya itu akhlak yang mulia, kemudian ya kekuatan dan energi untuk melakukan ibadah. Betul ibadah. Ibarat orang yang baru taubat, ya kan? Itu lebih betul-betul nyari ilmu bersih hati. Ya. Tapi harus diimbangi juga dengan ilmu. Sebab kalau sedang lezat-lezatnya dia mendapatkan nikmat ini, anugerah ini, kalau tidak diimbangi dengan ilmu, kadang-kadang kebablasan. Kebablasan itu bagaimana? Kalau kebablasan itu kadang-kadang ini orang nggak bisa mengendalikan rohaninya sehingga menyampingkan hak-hak yang lain. Maka di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi itu ada babun fil iqtisad fil ta'ah. Babun fil iqtisad fil ta'ah. Ini gunanya
untuk memberikan ilmu wawasan kepada orang-orang yang mendapatkan anugerahnya supaya bisa mengendalikan rohaninya sehingga tidak menyampingkan hak-hak yang lain, hak jasmaninya, hak istrinya, hak anaknya. Sebab ada orang ketika dapat anugerah ini pengennya di masjid aja, pengennya di kamar aja dikir. Ada yang itu mau dari zaman Nabi udah ada begitu. Dari zaman Rasul udah ada yang begitu. Dari zaman sampai sekarang ada yang begitu. Yang mendapatkan anugerah Allah saking dia nggak kuat menahan rohani itu, cahaya itu, sehingga dia udah istrinya nggak diperhatiin, istrinya dicolek, apa, ya kan? Ayo kemana? Bapak lagi dikir. Wow. Sangin debatnya. Jangan curang, Pak. Betul kan? Istri punya hak deh. Giliran bapak yang pengen, istri yang dipaksa. Pakai dalil segala. Kalau kagak mau, malaikat melaknat. Giliran istrinya yang pengen, alasannya banyak gitu kan. Sekarang apalagi pikir yang nggak mau bapak. Yang begini punya hak istri. Jasmani kita juga punya hak. Maka al-iktisad itu maknanya apa? Ya, al-iktisad fi ta'ah itu maknanya berhemat di dalam ibadah. Nah, ini harus paham juga nih bahasa berhemat ini. Berhemat dalam ibadah jangan sampai tidur ini. Harus jelas, harus paham. Nanti ditanya orang, Pak, ngaji yuk. Enggak dulu ya. Kenapa? Lagi hemat. Ayo Pak kita sholat jamaah. Ya dulu lah, kenapa? Lagi hemat. Salah itu pengertian begitu. Hemat dalam ibadah itu maksudnya at-tawassut fi ada'il ibadah. At-tawassut pertengahan dalam ibadah. Pengertiannya adalah ya dia memenuhi hak-hak yang lain. Hak-hak di luar ibadah, ritualnya. Termasuk hak jasmaninya. Jangan sampai ya dia rajin sholat malam dari isya sampai subuh pada tidur. Hak jasmaninya nggak ditunaikan, saking rajinnya. Dia 1 hari kuat, 3 hari, 4 hari tepar masuk rumah sakit. Akhirnya kagak ibadah bisa. Jadi impus, agak sadar. Betul nggak? Ini kan jadi persoalan lain kalau begitu. Betul? Ini persoalan lain. Ya. Maka kata Syekh Nurul nubusukum maqayakum fa aslihu maqayakum tusilukum ila rabbikum. Begitu. Kata Syekh Nurul nubusukum jasmani kalian, kendaraan kalian. Jasmani kita nih, itu kendaraan kita. Kendaraan kita untuk menuju kepada Allah. Kesehatan kita ini kendaraan kita, perlu dijaga. Imunnya, daya tahan tubuhnya perlu dijaga. Fa'aslihu maqayakum, maka kamu harus jaga, perbaiki, jaga jasmanimu supaya ila tusilukum ila rabbikum, supaya kalian benar-benar sampai kepada Tuhan. Ya. Bagaimana kita mau istiqomah ibadah kalau seandainya badan kita sakit-sakitan? Ayo diservis terus. Kapan berangkatnya? Ayo Pak berangkat mana ke Jakarta? Belum nyervis dulu, nyervis lagi. Tapi kalau dia bisa menjaga ya jasmaninya, kalau mau sholat tahajud ya tidur dulu. Betul? Kalau mau sholat tahajud tidur dulu. Kalau mau puasa sahur dulu. Tutup nanti di maghrib dengan buka. Betul? Dijaga kondisi. Ya. Jangan kita lagi rajin, lagi kuat. Pernah datang 3 golongan kepada Rasulullah SAW. Ya. Kepada Siti Aisyah nanyain ketiga golongan ini kepada Ummul Mukminin, kepada Siti Aisyah. Ya, wahai yang Ummul Mukminin, wahai
ya ibunya orang-orang mukmin, wahai Aisyah, saya mau tanya, ibadahnya Nabi itu sehari-hari bagaimana sih? Diceritain sama Siti Aisyah, oh begini. Artinya Rasulullah ya ibadah lagi ibadah ritual sholat lagi ya bersama dengan istrinya biasa gitu kan, ditunaikan hak-hak semuanya. Nah itu 3 golongan itu kayak meremehkan, bahasanya gini, oh iya ada Nabi mah biar kata ibadahnya segitu kan udah diampuni dosa-dosanya. Kalau kita begitu kan, ada yang ngomong begini, makanya saya mah ya ibadah saya mah saya sholat malam semalam suntuk gak tidur. Ada yang ngomong gitu. Ada lagi yang ngomong, saya mah nggak pernah yang namanya berbuka, tiap hari puasa sepanjang masa. Ada lagi yang ketiga yang ngomong, alhamdulillah saya mah sampai sekarang belum nikah. Kita mah jomblo. Ada yang begitu, ada tiga golongan itu. Datang Nabi, datang Rasul. Kata Rasulullah SAW, ya, kalian berkata begini. Kata Nabi, ya inni la akhsyakum lillah wa atqakum. Kata Nabi, saya ini adalah utusan Allah, manusia yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepada Allah. Tidak ada yang paling takut dan paling takwa kepada Allah kecuali saya, kata Rasul. Rasulullah ngomong begini, ini timbul dari apa? Dari ya wahyu dari lintasan yang dilintaskan oleh Allah, bukan dalam rangka kesombongan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada ucapan yang keluar dari lisan Nabi kecuali itu adalah wahyu dari Allah. Jadi kalau Nabi ngomong itu bukan sombong, Pak. Bukan sombong, tapi bukan. Kalau kita yang ngomong gitu, bisa ada ya kemungkinan ke situ. Kata Nabi, tidak ada yang paling takut kepada Allah kecuali saya. Tidak ada yang paling takwa kepada Allah kecuali saya. Walakinni asumu wa aftiru. Akan tetapi saya puasa, saya juga buka. Kadang puasa, Senin puasa, Selasa enggak, Rabu enggak, Kamis puasa lagi. Begitu. Kemudian waktu usalli ya wa aqum. Saya sholat malam juga tidur juga. Sebelum sholat malam tidur dulu. Wa atazawwaju nisa. Ya, saya paling takut kepada Allah, tapi saya nikah juga. Nikah saya juga. Kata Nabi begitu. Ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi. Siapa saja yang tidak menyukai sunnahku, ya. Sunnah Rasul, mengikuti cara Rasulullah SAW dalam beribadah, nggak begitu banget. Jangan sampai dia ya menyampingkan hak-hak yang lain, nggak begitu Rasulullah. Siapa saja yang mengikuti, yang tidak mengikuti sunnahku, tidak suka dengan sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan dari golonganku. Maka di dalam Islam itu tidak ada sistem kerahiban. Sistem kerahiban itu kan ya nggak ngapa-ngapain, ya nikah juga kagak. Makanya ya Allah, udah wanita di akhir zaman ya itu meningkat lebih banyak dari laki-laki. Rahim kagak kawin kan repot juga kalau begitu. Makin banyak aja gitu kan. Tapi bapak-bapak kalau pengen nambah, niatin aja ngambil jatah rahim gitu. Ibu-ibu teriak. Gak bu, ini mah cuma ini aja. Ya, ngasih tahu aja, betul kan? Bahwa di dalam Islam tidak ada yang namanya sistem kerahiban. Nikah, fitrah itu, fitrah manusia. Saking fitrahnya Allah berikan kemudahan, betul kan? Ibu mau kalau minat nisa, maka Allah tak fitrahnya laki-laki begitu kan? Betul kan? Fitrahnya laki-laki. 2, 3, 4. Jisamsu. Fa'in khiftum alla ta'dilu, bahwa tapi ingat, kalau kau khawatir dan takut tidak bisa adil,
satu, betul? Iya. Dan apa namanya, kebutuhan hidup cukup buat satu orang, pengen punya 4. Ya udah, berantakan semua kalau gitu. Ini yang harus perhatikan. Ya. Jadi al-intisar. Jadi benar-benar Pak, ini cirinya. Jadi ketika meningkat kelezatan dan kenikmatan dalam ibadah juga diimbangi dengan apa? Dengan pengetahuan, keilmuan tentang tata cara ibadah. Jangan sampai kebablasan, istri kagak diperhatiin, anak hak-haknya dalam keluarga tidak diperhatikan. Ya, bukan hanya sekedar kita kasih sandang pangan papan Pak, tapi kedekatan emosional itu yang harus diberikan kepada anak. Anak harus dekat dengan kita, apalagi seorang ayah. Harus sering kita ngobrol, ya, berbicara, makan bersama, bangun kayu di atas sejadah. Enggak begitu dalam Islam, enggak begitu. Dia tawasul, ya, wabtaghi fima ataqallahu dalam akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu bagian akhirat yang Allah telah sediakan, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Betul. Nikmati anugerah Allah, fasilitas dunia, kenikmatan dunia, nikmati. Betul? Nikmati. Makanannya dinikmati, minumannya dinikmati. Wah, udah mau makan udah lapar ya. Nikmati. Yang kedua, lanjut dong ini. Hah? Lanjut. Lanjut, ayo. Sama siap-siap aja. Alhamdulillah. Wafiqatu billah. Yang kedua, apa anugerah yang Allah berikan? Wafiqatu billah. Bukan wafiqatu billah. Yang kedua adalah quwwatul ittisal billah. Quwwatul ittisal billah, yaitu kekuatan mendapatkan apa? Ya, kekuatan hubungan yang lebih kuat, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungannya dengan Allah lebih dekat. Kemanapun dan dimanapun, kapanpun dia berada, hatinya semakin kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam kata lain yang disebut dengan muraqabah. Kemanapun dan dimanapun dia berada, dia selalu merasa diperhatikan oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah. Nah ini, habis bulan Ramadan ini orang kalau dapat anugerah rohani, itu diantara yang kedua. Hubungan batinnya lebih dekat dengan Allah. Kemanapun dimanapun dia berada, selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa dilihat oleh Allah, selalu merasa disaksikan oleh Allah. Ini, ya, ini supaya kita punya wawasan ketauhidan. Allah pun punya sifat sama dan basar. Betul? Sama, basar. Sifat sama itu apa? Maha mendengar. Sifat basar itu maha melihat. Betul? Maha mendengar, maha melihat. Manusia juga punya sifat mendengar, punya sifat melihat. Hanya saja perbedaannya tidak sama, sedikit pun tidak ada titik persamaannya antara melihatnya Allah dan melihatnya makhluk, antara mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sedikit pun yang menyerupai Allah, ya, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Enggak ada. Baik dari sisi apa? Allah maha mendengar, ya, manusia maha mendengar, melihat itu pakai alat. Pakai alat. Mendengar dia pakai telinga, melihat pakai mata. Betul? Kalau Allah enggak apa? Jangan kita berpikir Allah maha mendengar. Telinganya kayaknya gede banget kayaknya gitu ya. Matanya kayaknya gede. Nah ini namanya akidah mujassimah. Ya, keyakinan akidah yang sesat dan menyesatkan, yang menyerupai, ya, Allah dengan makhluk. Itu bahkan almarhum Kiai Haji Tengku Zulkarnain, Allah maghfir lahu, beliau bahkan sampai mengarang
lagu, ya lagu tentang tauhid, tentang sifat-sifat Allah. Ya Pak ya, tahu ya. Pokoknya kalau yang apa namanya fans sama Kiai Haji Tengku tahu tuh lagunya. Ya, itu menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, tentang akidah-akidah mujassimah, akidah musyabbihah. Sangat jelas. Lihat aja di YouTube-nya. Jangan di YouTube yang dilihat tuh agak tunggal dulu. Nyanyian qasidah, bagus. Nyanyian nasyid yang dibuka. Channel At-Taqwa juga. Channel At-Taqwa. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ya, jangan lupa juga buka channel Al-Ghironi Center. Itu channel saya, channel YouTube saya. Atau channel ada dua channel. USB, bukan USB ya. USB, Ustaz Saiful Mira, ada channel. Jangan lupa subscribe-nya. Ini udah punya channel 3 tahun, saya sekarang bisa 300 sudah naik-naik. Ternyata susah jadi YouTuber banyak. Susah. Ya. Jamaahnya kagak ada yang ngerti YouTube. Tahu di Facebookan doang sama WhatsApp. Iya. Ya udah. Dari itu kagak naik-naik 300 saja kok kagak naik-naik. Seperti itu. Jadi, Allah punya sifat sama dan enggak sama. Sifatnya dengan manusia mendengar. Allah mah tidak mendengarnya, Allah melihatnya, Allah tidak dihalangi, tidak terhalangi. Tidak dihalangi, tidak terhalangi. Kalau manusia dihalangi dan terhalangi. Dihalangi oleh siapa? Dihalangi sama Allah. Mendengarnya tidak semua bisa dia dengar. Ya, dalam jarak dekat dia bisa dengar. Agak jauh, agak dengar. Jauh enggak dengar. Kalau Allah kullul mawjud, setiap yang ada di alam semesta ini, setiap yang diciptakan oleh Allah mendengar dalam satu waktu, dalam satu, semua didengar oleh Allah. Kalau kita kan pusing begitu Pak, betul nggak? Di sini dengar, di sana yang nyanyikan dangdut pagi-pagi dengar juga. Jangan di sini ada yang marah-marah dengar juga, pusing nggak kira-kira? Nggak bisa, beda. Maka tidak ada titik persamaan. Allah didengar semuanya, dilihat semuanya, didengar semuanya. Bahkan melihatnya bukan yang luar saja, dalamannya dilihat oleh Allah. Setiap detak jantung yang bergerak didengar, dilihat. Bukan cuma satu manusia, seluruh makhluk dari yang terkecil sampai terbesar. Ini juga terhalangi. Terhalangi bagaimana Ustaz? Kalau manusia mah terhalangi dengan dosa. Terhalangi dengan apa ciri pendengaran dan mata manusia terhalangi dengan dosanya? Ketika dia sudah tidak merasa didengar oleh Allah, ketika dia sudah tidak merasa dilihat oleh Allah. Jadi kalau Bapak berjalan, beraktivitas, sholat, ya, kalau udah sholat, udah merasa nggak dilihat, nggak merasa didengar, apalagi di luar sholat, bahaya itu penyakit itu. Itu penyakit dosa yang nutupin mata dan pendengaran kita. Cirinya apa? Kalau orang sudah tidak merasa diperhatikan oleh Allah, tidak merasa didengar oleh Allah. Akhirnya apa? Ayo berbuat sekehendaknya tanpa aturan. Na'udzubillah ini. Maka orang yang dapat anugerah yang kedua ini, yang setelah Ramadan itu salah satunya yang kedua. Muraqabah. Kemanapun dia berada, dimanapun kapanpun, maka hatinya akan selalu berhubungan dengan Allah. Ya. Jangankan dalam sholatnya, dalam ibadah, ibadah ritualnya pun selalu merasa disaksikan oleh Allah. Nah, yang ketiga, at-thiqatu billah, yakin, percaya kepada Allah, yakin akan jaminan rizki Allah. Makanya dia nggak pernah bingung dalam urusan dunia. Karena yakin akan jaminan Allah. Karena orang kalau selalu mikirin dunia, gelapin hati. Habut dunia, zulmatun fil qalbi. Ya, bingung urusan dunia, dapat menggelapkan hati. Hamun fil akhirah, nur fil qalbi. Bingung dalam urusan akhirat, menerangi hati. Bingung sedikit nggak apa-apa. Yang penting jangan bingung terus, pusing terus, kegelapin hati. Apalagi wal i'timadu 'ala Allah. Ya,
yaitu bergantung dan bersandar kepada Allah. Sandarannya hanya kepada Allah. Itu anugerah. Kalau orang sudah dalam hatinya itu selalu ketergantungannya kepada Allah, bukan kepada siapapun, itu anugerah dari Allah setelah dia beramal saleh. Apalagi yaitu wal insu bi ta'atillah, ada rasa tenang ketika dia melaksanakan ketaatan ibadah. Warahah bil qiyam ma aujaballah, merasa senang ketika dia melaksanakan kewajiban ibadah, bukan hanya tenang, senang. Ketika dia sholat jamaah bukan hanya tenang tapi senang. Ketika dia zikir bukan hanya tenang tapi senang. Ketika dia ngaji bukan hanya tenang tapi senang. Jadi orang kalau habis ibadah itu terpancar wajahnya, wajah ketenangan dan kesenangan. Maka orang mukmin wajahnya berseri-seri. Bukan habis sholatnya malah kusut, bukan. Habis sholat malah kusut, bukan. Orang mukmin habis sholat, habis zikir, senang, tenang, betul? Nah, ini kalau saya jelasin panjang, singkat saja. Yang kedua, janji Allah di akhirat nanti. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tenang aja, sok amal soleh istiqomah. Kata Allah, yang kedua kami akan berikan hadiah nanti kalau kamu mati. Ya, di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih besar, lebih baik dari apa yang kamu lakukan. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannat, bagi orang-orang yang bertakwa, ya, Allah sudah sediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, wa azwajun mutahharah. Bahkan Allah sudah persiapkan wanita-wanita, istri-istri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang belum disampaikan, tenang dan disediakan istri-istri yang disucikan oleh waridwan minallah, ridwan Allah Subhanahu, udah disediakan. Di dunia Allah berikan anugerah, ya, berupa anugerah zahir, ya, kesejahteraan dunianya, kemudian rizki berupa rohani yang tadi disebutkan, dan sudah Allah siapkan di akhiratnya. Insya Allah. Makanya luar biasa. Ada orang yang meninggal dunia ketika setelah Ramadan itu bagus. Ya. Kalau orang mukmin apapun meninggal bagus lah sebenarnya. Orang mukmin mah mau meninggal sebelum Ramadan, ketika Ramadan, setelah Ramadan, bagus meninggal dunia. Husnuzan Allah Subhanahu. Oleh karenanya mudah-mudahan apa yang disampaikan ini tentunya dapat menjadi wawasan bagi kita, dapat ilmu yang menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, sehingga dapat memberikan motivasi bagi kita untuk yang mempertahankan amal Ramadan kita untuk menjalankan kehidupan 11 bulan selanjutnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali pada bulan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina maulana Muhammad sallallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatin ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hatta yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa min jalali rabbikal karim wa bi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anzil minas samaa'i barakatan wa rahmatan wa maghfiratan wa ma'unatan 'alaina wa li jami'il khususan fi hadzal masjid min al-hadirin wa rahmatullahi wa umuman min al-muslimin wal muslimat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna 'amalan shalihan wa maqbulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tidak Allah untuk memberikan ilmunya, karena tadi dengan ilmunya itu kita dapat mempertahankan amal ibadah kita di 11 bulan
dan mudah-mudahan dapat lebih meningkatkan lagi amal-amal ibadah kita terutama nanti sudah bulan yang akan datang. Amin. Pada jamaah nanti sudah